Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak terasa di penghujung kita di Leksa Medas, yakni di bulan Oktober tahun 2023. Nah, kali ini sudah 10 bulan saya melaksanakan tantangan yang berada di Leksa Medas. Dan tantangan terakhir kali ini itu adalah esai. Nah, esai itu apa sih? Oke, menurut opini aku, esai itu tuh seperti meresume kembali hasil dari bacaan kita. Seperti itu, secara singkatnya. Nah, salah satu buku yang kali ini akan saya baca yaitu ini, Pembelajaran Bahasa Jepang. Oke, buku ini itu ditulis oleh PPPG Bahasa Jakarta dan diterbitkan oleh The Japan Foundation. Nah, buku ini tuh mengisikan ya beberapa pembelajaran mulai dari kosa-kosa kata bahasa Jepang yang mengenai jenis vocabulary, grammar, dan SOP apa aja yang biasanya digunakan di bahasa Jepang, seperti itu. Dan kali ini esai yang saya ingin jelaskan itu adalah pengembangan sejarah bahasa Jepang hingga saat ini dan disusun oleh Cindy Fadilah Nuryadin dari SMP Negeri 1 Banjaran dan dikutip dari Pembelajaran Bahasa Jepang dengan penulis PPPG Bahasa Jakarta dengan penerbit The Japan Foundation. Baik, langsung saja. Bahasa Jepang adalah salah satu bahasa resmi di Jepang dengan jumlah penutur 128 jiwa di seluruh dunia dan merupakan bahasa Japonika di Asia Timur yang sifatnya ini tidak memiliki hubungan dengan bahasa yang lainnya. Menurut koba.co.id, bahasa Jepang sendiri memiliki sejarah yang cukup besar dan ini merupakan salah satu sejarah singkatnya yang bisa saya jelaskan. Baik, bahasa Jepang ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu ada hyojunko atau pentuturan dasar, lalu yang kedua ada kyotsuko atau pentuturan umum. Hyojunko adalah bentuk kata atau pelafalan yang diajarkan di sekolah, televisi maupun hal resmi yang lainnya. Baik, disebutkan tulisan Jepang dipengaruhi dari Cina atau kanji yang dimulai dari abad keempat Masehi. Baik, sebelumnya orang Jepang ini tidak mempunyai sistem penulisan sendiri. Tak salah kalau kemudian tulisan Jepang ini dibagi menjadi tiga, yaitu kanji yang berasal dari Cina, hiragana, dan katakana. Hiragana dan katakana sendiri mempunyai unsur kanji yang dikembangkan pada abad ke-8 oleh para rohaniawan Buddha. Saat itu adalah membantu melafalkan karakter-karakter Cina. Namun saat ini bahasa Jepang masa ditulis dengan menggunakan kombinasi aksara kanji, hiragana, dan katakana. Kanji dipakai untuk menyatakan arti dasar dari kata, baik merupakan kata benda, kata kerja, maupun kata sifat atau kata sanda. Sementara hiragana ini ditulis sesudah kanji untuk mengubah arti dasar dari kata tersebut dan menyesuaikannya dengan peraturan tata bahasa Jepang. Aksara hiragana dan katakana memiliki 46 set huruf masing-masing dan keduanya tidak memiliki arti apapun, hanya melambangkan suatu bunyi tertentu. Meskipun ada juga kata-kata dalam bahasa Jepang yang terdiri dari satu suku kata, seperti me atau artinya mata, lalu ada ki artinya pohon, dan ni artinya dua. Dan biasanya hiragana untuk menulis kata sehari-hari, sedangkan katakana sendiri untuk menulis bahasa asing pada umumnya. Ya, mungkin beberapa contoh katakana ini seperti bahasa Inggrisnya susu, milk. Lalu di bahasa Jepang ini mereka disebutnya milk. Seperti itu. Banyak sekali kanji yang diadaptasi dari Tiongkok sehingga menimbulkan banyak kesulitan dalam membacanya. Salah satunya pada Gai Kanji Jite, kamus kanji yang pernah dibuat dan termasuk kamus kanji yang terbesar. Berisi sekitar 30.000 kanji. Namun sayang sekali kebanyakan kanji tersebut sudah punah. Dan kini hanya terdapat pada kamus, itu pula sangat terbatas dalam pemakainya, seperti pada penulisan suatu nama orang. Nah, karena itu pemerintah Jepang membuat aturan baru mengenai jumlah aksara kanji dalam joyo kanji atau kanji sehari-hari. Hal ini dibatasi penggunaannya hingga 1945 huruf saja. Sebetulnya kanji itu ada beberapa jenis dan mulai dikenalkan pada abad ke-12 sampai ke-13 Masehi. Nah, beberapa jenis kanji adalah sebagai berikut yang saya kutip dari artikel
beberapa universitas di Indonesia. Baik, yang pertama ada kanji Joyo. Nah, kanji Joyo itu seperti yang tadi sudah dijelaskan merupakan kanji yang diakui secara resmi oleh pemerintah Jepang dan digunakan dalam penulisan bahasa Jepang sehari-hari. Nah, terdapat sekitar 2136 kanji untuk saat ini pada kanji Joyo yang ditentukan oleh pemerintah Jepang. Lalu yang kedua ada kanji Jinmeyo. Kanji Jinmeyo adalah kanji yang digunakan dalam nama orang, tempat, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan nama. Nah, di sini kanji tersebut terdapat sekitar 2000 kanji Jinmeyo. Lalu yang selanjutnya ada kanji Hyogai. Kanji Hyogai ini merupakan yang tidak termasuk ke dalam kanji Joyo maupun Jinmeyo, tetapi masih digunakan dalam bahasa Jepang. Biasanya digunakan dalam kata khusus atau istilah teknis. Baik, yang selanjutnya ada kanji Kokuji. Adalah merupakan kanji yang diciptakan di Jepang dan tidak digunakan di Tiongkok. Nah, kanji Kokuji ini biasanya itu digunakan dalam kata-kata yang berhubungan dengan budaya Jepang, seperti kata untuk makanan tradisional ataupun peralatan rumah tangga. Baik, yang terakhir ada kanji Gairaigo, yang merupakan kanji digunakan untuk menulis kata-kata asing yang diadaptasi ke bahasa Jepang. Dan saat ini bahasa Jepang juga dipertuturkan di sejumlah negara yang memang dulu pernah menjadi jajahannya, yaitu termasuk Korea Selatan dan Tiongkok. Nah, bahasa ini juga dipertuturkan di Amerika Serikat dan juga di Brasil akibat imigrasi orang Jepang ke sana, termasuk di Indonesia dengan hal yang sama maupun orang Indonesia sendiri yang bermigrasi ke negara Jepang. Nah, maka dengan adanya hal ini, Jepang menjadi salah satu bahasa yang digunakan oleh banyak masyarakat di beberapa penjuru dunia. Dengan cara para masyarakat Jepang mengenalkan dan beberapa populasi berimigrasi atau bermigrasi untuk mengenalkan kebudayaan mereka, dan salah satunya adalah bahasa mereka yaitu Nihongo atau bahasa Jepang.